Ratu tiba di rumah jam 5 sore. Ia pergi ke rumah Danang karena undangan Sony. Ia ingin menanyakan kesiapan Ratu sebelum pesta pertunangan mereka. Untuk pertama kalinya, Ratu mulai ragu untuk menerima perjodohan itu. Deki pergi ke coffee shop setelah makan malam, sedangkan Ratu masuk ke kamar dan membuka ponselnya yang sejak siang tadi kehabisan daya. Setelah pengisian daya penuh, Ratu membuka pesan dari Raja. Ia tersenyum melihat pesan dari Raja yang mengatakan kalau dia sudah pulang ke rumah. Ratu membalas pesan Raja. "Maaf baru membalas pesanmu. Syukurlah kalau kamu sudah pulang. Lekas sembuh." Ratu menaruh ponselnya setelah pesannya terkirim. Namun, pesan balasan dari Raja membuatnya gugup. Ia mondar-mandir setelah membaca pesan Raja yang menyuruhnya datang ke rumah. "Alasannya apa kalau aku datang ke sana?" Ratu bingung mencari alasan. Sampai akhirnya dia menemukan alasan yang tepat. Ia bergegas mengganti baju dan pergi ke toko buah. Ia membeli beberapa macam buah dan merangkainya dalam keranjang parsel. Ia pun pergi ke rumah Raja dengan senyuman bahagia. Entah mengapa, ia merasa gugup saat akan bertemu dengan Raja. Tidak ada hubungan spesial di antara mereka, tetapi mengapa hatinya selalu berbunga-bunga sejak kemarin. Raja sudah menyadari perasaannya terhadap Ratu. Namun sebaliknya, Ratu masih tidak sadar kalau dirinya mulai memiliki perasaan kepada Raja. Ia hanya menganggap reaksinya hanya bahagia karena orang yang menyelamatkannya baik-baik saja dan ia tidak merasa berhutang budi terlalu banyak. Kapan ia bisa menyadari perasaannya? Entahlah. Jangankan Raja, Ratu sendiri pun tidak tahu kapan ia akan menyadari kalau itu bukanlah rasa simpati seorang guru kepada murid, melainkan rasa suka kepada pria yang berusia 5 tahun di bawahnya. Mobilnya sudah terparkir di halaman rumah Tristan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu mobil dan turun. Ratu menekan bel 2 kali. Terdengar sahutan dari dalam rumahnya. "Selamat malam," sapa Ratu saat pintu terbuka. "Malam." Syahira menjawab ketus. Sikapnya sangat berbeda dengan 2 hari lalu saat ia berkunjung. Tatapan matanya seolah ia menyimpan kebencian kepada Ratu. Namun begitu, ia tetap menyuruh Ratu masuk ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu. "Ratu, kapan datang?" tanya Haruna dengan ramah. Ia menemani Ratu mengobrol sambil menunggu Raja. Tak berapa lama kemudian, Syahira turun. Kak Raja lelah untuk melangkah turun mah. "Syasha mau tidur," ucapnya. Ia malas untuk melihat wajah Ratu. Haruna mengernyitkan dahinya. Sikap Syahira kenapa jadi tidak sopan begitu? Ia bertanya-tanya dalam hati. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Syasha kalau sedang ada masalah memang suka bersikap begitu. Mungkin dia sedang banyak tugas, jadi kesal, ucap Haruna. Ia sendiri tidak yakin, ada apa dengan putrinya. Tidak sama sekali Bu. Saya mengerti. Karena Raja tidak bisa menemui saya, kalau begitu saya permisi pulang, ucap Ratu. Ia memberikan keranjang buahnya kepada Haruna. Namun, Haruna justru menyuruhnya memberikannya secara langsung kepada Raja. Berikan saja langsung ke Raja. Tapi, Raja, pergi saja ke kamarnya. Ibu yakin kalau Raja pasti belum tidur, ucapnya sambil menarik tangan Ratu supaya ikut dengannya ke kamar Raja. Tok tok tok. Masuk, tidak dikunci. Ceklek. Raja, ada Bu Ratu. Dia datang untuk menjenguk, ucap Haruna. Raja berpura-pura lemah dan bangun dari tempat tidur. Ia duduk bersandar di tengah tempat tidur. Ratu melangkah masuk menghampiri Raja lalu memberikan bingkisan buahnya kepada Raja. Ia akan berpamitan, tapi Haruna menahannya. Duduk dulu dan mengobrol dengan Raja. Ibu akan membuatkan teh, pamit Haruna. Ia meninggalkan mereka berdua di dalam kamar. Pintu kamar terbuka lebar. Namun, Ratu tetap merasa gugup. Ini pertama kali baginya, masuk ke kamar laki-laki selain ayahnya. Apalagi tidak ada sofa di dekat ranjang. Terpaksa, Ratu duduk di tepi tempat tidur Raja. Jantungnya seperti sebuah genderang perang yang sedang ditabuh. Sungguh, ia sangat gugup. Untuk menoleh ke wajah Raja saja, ia tidak memiliki keberanian. Tidak berapa lama, Haruna datang dengan 2 gelas jus jeruk dan makanan ringan. Diminum jusnya. Ibu tinggal kalian berdua, tidak apa-apa kan? Terima kasih, Mah.
Terima kasih Bu, ucap Ratu sambil tersenyum. Seperti biasa, jari-jarinya bergerak meremas ketika ia merasa gugup. Haruna terus menatap tangan Ratu, sampai suara Raja menyadarkan lamunannya. "Mah." "Hah? Oh, maaf. Mama mau menemani papamu dulu," pamitnya. Ia segera pergi dari kamar Raja, meninggalkan mereka berdua kembali. "Kenapa diam saja? Tidak mau mengupaskan buah untukku?" tanya Raja. "Hah? Mengupaskan buah? Memangnya aku pelayanmu?" gerutu Ratu. "Bukan. Tapi, biasanya kalau menjenguk orang sakit, setidaknya kamu mengupaskan buah untuknya. Apalagi, aku sudah membantumu keluar dari gudang," sungut Raja. "Jadi, tidak tulus membantuku?" "Tidak juga. Hanya saja, aku memang ingin makan buah yang kau bawa." "Kalau tidak mau, tidak apa-apa," ucapnya. "Oke, aku akan mengupasnya untukmu." "Mau makan apa?" tanya Ratu sambil membuka plastik yang membungkus parselnya. "Anggur merah." "Semerah bibirmu," jawabnya. "Dek." Mendengar jawaban Raja, hatinya berdebar-debar tidak menentu. Wajahnya bersemu merah, ia menunduk sambil memetik anggur dan memberikannya pada Raja. "Suapi aku." "Tidak mau," tolak Ratu. "Anak ini, benar-benar, dia berani mengerjai aku. Terima kasih sudah menjenguk saya. Silakan pulang." "Kalau tidak mau," usir Raja secara halus. Ia berbaring dan berbalik membelakangi Ratu. Seharusnya ia pergi saat Raja menyuruhnya. Namun, hatinya malah merasa tidak enak untuk pergi begitu saja. Ia menghela napas berat. "Bangunlah. Aku akan menyuapimu," bujuk Ratu. Raja segera bangun dan tersenyum menatap Ratu. Saat tangan Ratu menyuapkan anggur ke mulutnya, dengan jahilnya ia menghisap jari Ratu. Membuat jantung Ratu seperti hendak meloncat keluar. Wajahnya semakin merah, sedangkan Raja semakin bersemangat menggoda gadis itu. Di dekat pintu, Syahera mengintip mereka. Ia semakin membenci Ratu. "Dasar guru genit. Sudah bertunangan dengan orang yang aku suka, sekarang merayu kakakku. Menjijikan." Syahera kembali ke kamarnya. Ia marah-marah sendiri di dalam kamarnya. Ia mencekik boneka beruang besar berwarna coklat itu, seakan-akan boneka itu adalah Ratu. Boneka itu adalah boneka milik Kiara. Boneka yang diberikan Christian saat mengejar cinta Haruna dulu. Haruna merawat boneka itu dengan sangat baik. Saat Syahera berusia 5 tahun, ia meminta boneka itu dari ibunya. "Sudah malam, aku harus pulang. Kau juga harus banyak istirahat," ucap Ratu. Ia bangun dan berpamitan. Namun, Raja mencekal tangannya dan beranjak dari ranjangnya. "Cup." "Selamat malam," ucap Raja. Ia mendaratkan kecupan di pipi Ratu. Untuk kesekian kalinya, dadanya bergemuruh bagai ombak. Raja tidak malu untuk menunjukkan rasa sukanya terhadap Ratu. Aku pulang," pamitnya sambil berlari keluar dari kamar Raja. Melihat Ratu lari terbirit-birit, ia semakin bersemangat. Raja merasa kalau Ratu juga menyukainya. Karena jika tidak, dia pasti sudah ditampar seperti saat ia mengecup paksa bibirnya di atap gedung sekolah. Ia bersumpah untuk terus mendekati Ratu dan akan berusaha mendapatkan cintanya. Jihan muntah-muntah setelah jam istirahat. Syahera yang kebetulan lewat di depan kelasnya, masuk dan menghampiri Jihan dengan cemas. "Kak Jihan," pekiknya. Ia membawa Jihan ke ruang kesehatan sekolah. Ia duduk di samping ranjang. "Aku tidak apa-apa, pergilah." "Jangan sampai kamu dihukum Pak Aziz," ucap Jihan. "Tidak mau. Aku mau menemani kakak di sini," tolak Syahera. "Aku tidak mau membiarkan Kak Jihan sendiri. Akan lebih baik jika Kak Jihan mau memberitahu Om Kris dan Tante Yu." Jihan melihat Syahera melamun sambil menatap dirinya. Ia tersenyum lalu bangun dari ranjang. Kakinya menjuntai di ranjang, ia menghela napas berat. "Kamu tahu penyakitku?" "Hah?" Syahera tidak menyangka kalau Jihan mengetahui isi pikirannya. "Kamu tidak bisa membohongi kakak. Apa yang kamu tahu? Ceritakanlah." Syasha mendengar pembicaraan Kak Jihan dengan Aris. "Benarkah, kakak?" Ia tidak sanggup mengucapkannya. Matanya merah dan air mata mulai menggenang, memenuhi pelupuk mata indahnya. "Jangan menangis.
Kakak tidak akan sanggup menghadapinya kalau kamu menangis, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kakak tidak memberitahu om dan tante? Mereka hanya memiliki kakak. Mereka akan sedih kalau mengetahui putrinya sedang berjuang melawan kanker. Kakak mohon, jangan beritahukan mereka. Syasha harus janji sama kakak, pinta Jihan sambil menggenggam tangan Syahira. Syahira mengangguk lalu memeluk kakak sepupunya. Usia mereka hanya terpaut beberapa bulan. Namun, sikap Jihan terlihat lebih dewasa, walaupun usianya baru 15 tahun lebih. Ia sanggup bersikap tenang menghadapi ujian yang menimpa hidupnya. Ia bukan seorang pecandu rokok, tidak pula suka minum minuman beralkohol. Namun, ia harus menderita kanker tonsil. Hidup terasa tidak adil baginya, tapi ia tetap berusaha tegar menghadapinya. Bertambah satu orang yang mengetahui penyakitnya. Jihan berharap, mereka bisa tetap menyembunyikan keadaannya dari orang lain, terlebih kedua orang tuanya. Di ruang kepala sekolah, Danang, Ratu, dan Dr. Ananda duduk berdampingan. Hari ini, kepala sekolah ingin meluruskan masalah Ratu yang terkurung di gudang 2 hari yang lalu. Ia membersihkan kacamatanya dengan tisu, lalu memakainya dan menatap mereka bertiga. Di mana Raja dan Satpam yang bertugas malam itu? Tanya kepala sekolah. Raja masih sakit, sedangkan Pak Satpam sedang cuti pulang kampung, jawab Danang. Cuti? Kenapa saya tidak tahu? Surat izinnya ada di meja Bapak, ucap Ratu. Oh. Ya sudah, kita mulai saja. Saya mendengar gosip dari beberapa siswa. Mereka bilang, ada seseorang yang mengurung salah satu guru di gudang. Saya baru pulang seminar di Palembang dan ketika datang ke sekolah, justru ada gosip tidak menyenangkan. Setelah saya selidiki, semuanya berhubungan dengan kalian berdua, Bu Ratu dan Dr. Ananda. Saya ingin mendengar semuanya dari kalian. Jelaskan. Apa yang membuat Dr. Ananda sampai mengurung Bu Ratu? Tanya kepala sekolah. Ia menatap Ratu dan Ananda bergantian. Mereka terdiam, tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Terpaksa, Danang yang menceritakannya. Ia bercerita, Ananda menyuruh Ratu pergi ke gudang lalu mengganjal gagang pintu dengan besi bekas kain pel. Mengenai alasan Ananda melakukan itu, Danang sama sekali tidak tahu. Jadi, Dr. Ananda, apa alasan Anda? Tanya kepala sekolah. Saya tidak menyukai Bu Ratu, jawabnya sinis. Anda di sini baru magang 1 bulan. Karena tidak menyukai Ibu Ratu, Anda berani membuat masalah. Anda seorang dokter, jangan membuat citra dokter menjadi rusak karena sikap Anda. Jika Anda tidak meminta maaf dan berani mengulangi hal ini, terpaksa, saya akan memberi nilai jelek untuk Anda, ungkap kepala sekolah. Ia hanya ingin memberikan peringatan. Namun, dokter itu begitu arogan. Saya tidak mau meminta maaf. Saya mengundurkan diri sekarang juga, ucapnya. Ia pergi tanpa permisi. Kepala sekolah hanya menggelengkan kepalanya. Anak muda zaman sekarang, diperingati malah menantang. Ia menyuruh Ratu dan Danang kembali ke ruangannya. Raja menyelinap masuk ke dalam sekolah. Ia memanjat dinding pagar dan pergi ke atap sekolah. Tiba di sana, ia mengirim pesan kepada Ratu. Aku di atap. Pesan singkat itu membuat Ratu menganga. Mau apa dia kemari? Tanyanya dalam hati. Ia pergi diam-diam ke atap sekolah. Sudah jam 11 siang. Tidak lama lagi, bel sekolah akan berbunyi. Ratu tidak habis pikir, untuk apa Raja datang ke sekolah. Tep, tep, tep. Raja mendengar suara hak sepatu mendekat ke arahnya. Ia tersenyum menatap pintu. Senyumnya semakin lebar saat Ratu membuka pintu dan datang menghampirinya. Ratu melirik jam tangannya. Untuk apa kamu kemari? Setengah jam lagi, bel pulang berbunyi. Kamu bisa dihukum kalau ketahuan oleh kepala sekolah, ucapnya dengan suara tertahan. Ia takut ada yang lewat dan mendengar ucapannya. Raja mendekatinya dengan langkah pelan. Pemuda itu terlihat sangat menawan di mata Ratu saat ini. Untuk mengusir rasa gugupnya, ia mengalihkan pandangan ke arah lain. Aku merindukanmu, Queen, ucap Raja di dekat telinga Ratu. Ratu terkejut saat Raja berbisik di dekat telinganya. Ia menoleh ke arah Raja. Bibirnya menabrak pipi Raja. Ia segera mundur dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Terima kasih atas kecupannya, goda Raja. Aku tidak sengaja. Jangan berpikir macam-macam.
Ratu mengelak tuduhan raja. Karena ucapan raja itu seakan-akan ratu sengaja mengecup pipinya. Pikiranku adalah milikku. Walaupun kamu melarang aku berpikir macam-macam, tapi aku tetap bisa berpikir semau hatiku, ucapnya dengan santai. Kamu. Ratu kesal dan menunjuk wajah raja. Tanpa diduga, raja justru menggigit pelan telunjuknya. Ia segera menarik tangannya. Jantungnya seolah hendak meloncat keluar karena terlalu terkejut. Aku sudah melihatmu. Sekarang, aku mau pulang. Raja melangkah melewati ratu yang masih terpaku di tempatnya. Oh iya, cincin itu. Tidak cocok untukmu, ucap raja. Ia mengisyaratkan bahwa orang yang memakaikan cincin itu tidak pantas menjadi pendamping ratu. Raja pergi dengan cara yang sama saat dia masuk. Setelah kepergian raja, ratu menyentuh dadanya. Debaran itu masih sangat cepat. Apa yang terjadi padaku? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Tidak. Dia muridku, aku tidak boleh tertarik dengan muridku sendiri. Ratu bersandar di dinding pagar pembatas atap gedung. Ia baru sadar, perasaannya berbeda pada muridnya yang nakal itu. Bel berbunyi panjang. Jam pulang sekolah sudah tiba. Namun, Ratu masih berdiri di sana. Ia menjadi dilema. Ia sudah menerima perjodohan antara dirinya dan Danang. Hatinya terjatuh di waktu yang salah. Andaikan perasaan itu hadir sebelum ia menjadi calon tunangan Danang, ia tidak akan sebingung ini. Apa yang harus aku lakukan? Danang mencari Ratu dan menemukannya berdiri melamun di atap. Ia mengajak Ratu pulang. Sepanjang jalan, Ratu hanya diam melamun. Saat tiba di rumah, ia langsung masuk tanpa berpamitan pada Danang.